Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di ruang penuh makna ini. Terima kasih sudah meluangkan waktumu, karena di antara banyaknya video yang berseliweran di beranda YouTube, hatimu memilih singgah di sini. Itu bukan kebetulan, percayalah, setiap langkah yang membawamu ke titik ini adalah bagian dari takdir yang indah. Bisa jadi, inilah jawaban dari doa-doa panjangmu selama ini. Bisa jadi, ini adalah peringatan halus dari Allah agar hidupmu lebih tertata, agar rezekimu lebih deras, dan agar keberkahan lebih mudah menghampiri. Sahabat Ashifa, coba renungkan sejenak. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras tanpa lelah, namun uang seperti sulit bertahan di dompet? Setiap kali mendapat penghasilan, belum sempat menikmatinya, tiba-tiba habis untuk hal-hal yang entah datang dari mana. Pernahkah kamu merasakan kondisi di mana rezeki seperti berlari menjauh, meski kamu sudah melakukan banyak usaha? Jika iya, maka mungkin ada sesuatu yang luput dari perhatianmu. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang jarang dibahas, tetapi diam-diam bisa memengaruhi arus rezeki dalam hidupmu. Judulnya sederhana, namun isinya bisa jadi membuatmu tercengang. Inilah tentang 5 benda yang bisa menjauhkan uang dari rumahmu. Benda yang mungkin setiap hari kamu lihat, kamu sentuh, bahkan kamu anggap sepele, tetapi ternyata justru menjadi penghalang energi positif untuk mengalir. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita sama-sama niatkan hati. Tulis di kolom komentar angka 77 sekarang juga, sebagai simbol bahwa kita siap menyalurkan energi positif, energi keberkahan, dan energi rezeki yang deras. Angka 77 adalah simbol langkah awal, tanda bahwa kita sedang membuka pintu kebaikan bersama-sama. Baik sahabat Ashifa, mari kita mulai perjalanan ini. Benda pertama yang harus kita bahas adalah dompet atau wadah uang yang rusak. Mungkin sebagian dari kita menganggap, apa hubungannya dompet rusak dengan rezeki? Tetapi coba bayangkan, uang adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah. Ia datang kepada kita sebagai titipan, sebagai amanah yang harus dijaga. Saat kita menaruhnya di tempat yang kotor, sobek, atau berantakan, kita sedang menunjukkan sikap tidak menghargai nikmat tersebut. Bayangkan jika kamu memiliki tamu istimewa. Apakah kamu akan menaruhnya di kursi yang kotor, atau di ruangan yang berantakan? Tentu tidak, kamu akan memberikan tempat yang terbaik. Begitu pula dengan uang, kalau tempatnya saja tidak layak, bagaimana mungkin ia akan betah tinggal bersamamu? Banyak orang bijak terdahulu sering berkata, dompet adalah simbol kecil dari gudang rezekimu. Jika dompetmu sobek, kotor, dan tidak terawat, itu sama saja dengan membiarkan gudang rezekimu berlubang. Tidak heran kalau rezeki yang datang terasa cepat pergi. Perhatikan pula bagaimana orang-orang sukses selalu menjaga dompet mereka. Bukan berarti harus mahal, bukan pula harus bermerek, tetapi mereka merawatnya dengan rapi. Uang ditata dengan baik, tidak terlipat sembarangan, tidak bercampur dengan struk atau kertas sampah. Mengapa? Karena mereka sadar, menghargai yang kecil adalah jalan untuk menerima yang lebih besar. Sahabat Ashifa, mari kita bayangkan sebuah kisah sederhana. Ada seorang pria yang selalu merasa penghasilannya tidak cukup. Setiap kali gajian, uangnya habis entah kemana. Suatu ketika, seorang sahabat menasihatinya untuk merapikan dompetnya. Awalnya ia menertawakan, apa hubungannya dompet dengan rezeki? Katanya, namun ia mencoba. Ia membeli dompet baru, membuang yang lama yang sudah sobek di sana-sini. Ia mulai menata uangnya dengan rapi, memisahkan lembaran besar dan kecil, menyingkirkan kertas-kertas tak berguna. Perlahan, ia merasakan perubahan. Rezekinya memang tidak tiba-tiba berlipat ganda, tetapi terasa lebih cukup, lebih berkah, dan uangnya bertahan lebih lama. Apakah ini kebetulan, atau memang ada energi yang bergerak? Disinilah kita belajar, bahwa menjaga dompet bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal menghargai titipan Allah. Jika yang kecil saja kita rawat dengan baik, maka yang besar pun akan dipercayakan kepada kita. Namun sahabat Ashifa, perjalanan kita tidak berhenti di situ. Masih ada benda-benda lain yang diam-diam bisa menghalangi datangnya rezeki. Sebelum melanjutkan, mari kita kembali menguatkan niat. Jika kamu ingin rumahmu penuh keberkahan, tulis di komentar 77 sekali lagi, sebagai tanda bahwa kamu siap membersihkan hidupmu dari hal-hal yang menghalangi rezeki. Mari kita tarik napas sejenak. Rasakan bahwa setiap kalimat yang kamu dengar saat ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah panggilan agar kamu mulai menata, mulai merapikan,
mulai menghargai nikmat yang telah diberikan. Bayangkan jika setelah ini kamu mulai membereskan rumahmu, membuang yang tidak perlu, merapikan yang berantakan. Bukankah hidup akan terasa lebih ringan? Bukankah hatimu akan lebih lega? Dan bukankah di saat itulah rezeki akan lebih mudah mengetuk pintu rumahmu? Sahabat Ashifa, bagian pertama ini hanyalah pembuka dari perjalanan kita. Kita baru saja mengupas satu benda yang bisa menjauhkan rezeki, yaitu dompet atau wadah uang yang rusak. Namun masih ada benda kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima, yang tidak kalah mengejutkan. Bayangkan, mungkin salah satunya saat ini ada di rumahmu. Mungkin kamu sudah terbiasa melihatnya sehingga menganggapnya biasa saja. Tetapi siapa sangka, justru itulah penghalang yang selama ini membuat uang cepat keluar, membuat keberkahan menjauh, dan membuatmu merasa selalu kekurangan. Karena itu, jangan berhenti di sini. Tetaplah bersama saya di bagian berikutnya. Kita akan melangkah lebih dalam, membongkar satu persatu benda yang selama ini tidak kamu sadari, tetapi ternyata berperan besar dalam hidupmu. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita sama-sama ucapkan syukur. Karena masih diberi kesempatan untuk belajar, masih diberi waktu untuk memperbaiki diri, dan masih diberi hati yang mau menerima kebaikan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini. Dan sekali lagi, itu bukan kebetulan kalau kamu menonton video ini hari ini. Sahabat Ashifa, jangan lupa tulis angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tetapi sebagai doa bersama agar energi positif mengalir dari kita untuk dunia. Kita akan lanjutkan perjalanan ini di bagian kedua, di mana kita akan membahas benda selanjutnya yang diam-diam bisa menjauhkan uang dari rumahmu. Pastikan hatimu siap, karena bisa jadi kamu akan terkejut saat mengetahuinya. Sahabat Ashifa, kita telah sampai pada kelanjutan perjalanan penuh makna ini. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membongkar satu hal penting, dompet atau wadah uang yang rusak bisa menjadi simbol kebocoran rezeki. Sebuah hal kecil yang mungkin sering disepelekan, namun ternyata punya makna besar dalam aliran energi finansial kita. Kini, kita akan melangkah lebih dalam, karena masih ada benda-benda lain yang diam-diam mampu menjauhkan uang dari rumahmu. Dan percayalah, apa yang kita bahas bukanlah sekadar mitos kosong. Ini adalah cerminan dari kehidupan nyata, dari kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele tetapi berdampak besar pada keberkahan. Sebelum kita mulai, mari kita hadirkan semangat kebersamaan. Tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kita ingin menyalurkan energi positif bersama. Angka 77 adalah simbol tekad, bahwa kita siap menata hidup, membersihkan rumah, dan membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Sekarang, mari kita bahas benda kedua yang bisa menjauhkan rezeki dari rumahmu. Barang-barang rusak yang ditumpuk tanpa kegunaan. Sahabat Ashifa, coba bayangkan rumahmu. Di sudut ruangan, apakah ada kursi patah yang sudah tidak bisa digunakan? Atau mungkin ada kipas angin yang mati total, tapi tetap kamu simpan? Atau piring pecah yang sudah tidak layak pakai, tapi entah kenapa masih berada di lemari? Semua barang rusak itu adalah simbol energi yang berhenti. Mereka tidak lagi memberi manfaat, tidak lagi berguna, tetapi tetap bertahan di rumahmu. Sama seperti beban yang kita simpan dalam hati. Semakin lama dibiarkan, semakin menumpuk, dan semakin menghambat langkah kita ke depan. Ada pepatah lama yang mengatakan, barang rusak bukanlah rezeki, melainkan penghalang rezeki. Mengapa? Karena rumah yang penuh dengan barang tidak berguna membuat energi tidak bisa mengalir dengan lancar. Aliran udara terhambat, cahaya matahari sulit masuk, dan suasana hati penghuni rumah pun menjadi berat. Sahabat Ashifa, mari kita renungkan. Ketika rumah penuh dengan barang rusak, bagaimana kita bisa merasa lega? Bagaimana pikiran bisa jernih, jika setiap sudut mata memandang hanya menemukan beban? Dan bukankah pikiran yang jernih adalah salah satu kunci untuk menemukan jalan rezeki? Coba perhatikan orang-orang yang rajin membereskan rumahnya. Mereka terlihat lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih semangat dalam menjalani hari. Itu bukan kebetulan, karena kebersihan luar akan berpengaruh pada ketenangan dalam. Rumah yang lapang akan menciptakan hati yang lapang pula. Mungkin kamu pernah mendengar kisah tentang seorang wanita tua yang hidup sederhana. Rumahnya kecil, penghasilannya pas-pasan, tetapi ia selalu merasa cukup. Rahasianya sederhana, ia tidak pernah menyimpan barang rusak. Setiap kali ada piring yang pecah, ia segera membuangnya.
Setiap kali ada kursi yang patah, ia berikan kepada tukang kayu untuk diperbaiki, atau jika sudah tak layak, ia singkirkan. Akibatnya, rumahnya selalu terasa bersih dan nyaman. Anehnya, meski penghasilan kecil, uangnya selalu cukup. Ia selalu punya jalan keluar saat ada kebutuhan mendesak. Bandingkan dengan orang yang menyimpan banyak barang rusak. Rumahnya penuh sesak, hatinya pun terasa sesak. Dan dalam kondisi sesak, bagaimana bisa rezeki masuk dengan leluasa? Sahabat Ashifa, mari kita jadikan ini pelajaran. Jangan biarkan rumah kita menjadi museum barang rusak. Jangan biarkan energi positif terhambat oleh benda-benda yang tidak lagi berguna. Sekarang mari kita lanjutkan ke benda ketiga yang bisa menjauhkan rezeki dari rumahmu. Sampah yang menumpuk dan dibiarkan begitu saja. Mungkin sebagian dari kita berkata, "Ah, itu hal kecil." Tetapi tahukah kamu, sampah yang menumpuk bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga masalah energi. Rumah yang dipenuhi sampah akan dipenuhi bau tidak sedap, sarang penyakit, dan yang lebih penting, suasana negatif. Ada penelitian modern yang membuktikan bahwa kebersihan rumah berpengaruh pada kesehatan mental penghuninya. Rumah yang bersih membuat pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan semangat lebih tinggi. Sebaliknya, rumah yang kotor membuat hati cepat marah, pikiran mudah kusut, dan tubuh terasa malas. Dan bukankah semua itu akan memengaruhi aliran rezeki kita? Bayangkan seorang pedagang, setiap hari ia berangkat bekerja dengan hati yang gundah karena rumahnya kotor. Sampah menumpuk, dapur bau, lantai lengket. Bagaimana mungkin ia bisa berdagang dengan hati yang tenang? Bagaimana ia bisa tersenyum tulus pada pelanggan, jika pikirannya penuh beban? Berbeda dengan pedagang yang rumahnya bersih. Ia berangkat dengan hati lega, wajah ceria, semangat menyala. Itu akan terpancar pada setiap senyumnya, pada setiap kata yang ia ucapkan. Dan pada akhirnya, rezeki pun lebih mudah mendekat. Sahabat Ashifa, coba kita renungkan. Sampah yang menumpuk adalah simbol dari masalah yang tidak segera diselesaikan. Semakin lama dibiarkan, semakin menumpuk, semakin busuk. Sama seperti dalam hidup, masalah yang tidak segera diatasi akan menjadi penghalang kebahagiaan, bahkan penghalang rezeki. Mungkin inilah saatnya kita lebih sadar. Jangan remehkan sampah yang menumpuk. Jangan tunggu hingga rumah terasa sesak dan energi negatif mendominasi. Mulailah dari yang sederhana. Buang sampah setiap hari, rapikan ruangan, dan biarkan udara segar masuk. Sahabat Ashifa, mari kita tarik benang merah dari dua hal tadi. Barang rusak yang menumpuk dan sampah yang tidak dibersihkan. Keduanya sama-sama menciptakan energi penghalang. Sama-sama membuat rumah penuh sesak. Sama-sama membuat hati terasa berat. Dan jika hati berat, bagaimana rezeki bisa mudah masuk? Ingat, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah cerminan hati penghuninya. Jika rumah kotor, rusak, dan penuh sampah, maka itu mencerminkan hati yang tidak teratur. Dan hati yang tidak teratur sulit untuk bersyukur. Padahal syukur adalah pintu terbesar rezeki. Sahabat Ashifa, mari kita hentikan sejenak perjalanan ini. Rasakan dalam hati, mungkin sekarang juga kamu teringat sudut rumahmu yang penuh barang rusak. Atau kamu teringat tempat sampah yang sudah lama dibiarkan menumpuk. Jangan biarkan itu terus berlanjut. Karena setiap langkah kecil menuju kebersihan adalah langkah besar menuju keberkahan. Tulis di kolom komentar angka 77 jika kamu siap membersihkan rumahmu dari energi negatif. Angka 77 kali ini adalah simbol tekad, bahwa kita tidak ingin lagi membiarkan hal-hal sepele menghalangi datangnya rezeki. Sahabat Ashifa, pada bagian ini kita sudah membahas dua hal penting. Barang rusak yang menumpuk, dan sampah yang dibiarkan. Keduanya bisa menjadi penghalang rezeki, membuat uang terasa menjauh dari rumah kita. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada benda keempat, bahkan benda kelima, yang justru lebih mengejutkan. Benda-benda yang sering dianggap remeh, tetapi ternyata bisa menjadi dinding penghalang antara kita dan keberkahan. Bagian berikutnya akan membuka matamu lebih lebar, karena kita akan membahas hal-hal yang sangat dekat dengan keseharianmu, bahkan mungkin ada di hadapanmu saat ini. Tetap bersama saya, karena bagian ketiga akan semakin dalam, semakin menyentuh, dan semakin membuka kesadaran kita bersama. Dan ingat sahabat Ashifa, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika kamu mendengar pembahasan ini hari ini, berarti ada pesan khusus dari Allah untukmu. Pesan agar kamu mulai menata,
mulai memperbaiki, dan mulai membersihkan rumahmu dari penghalang rezeki. Sebelum kita beranjak ke bagian berikutnya, mari kita sama-sama hadirkan rasa syukur. Karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk memahami, dan untuk memperbaiki. Karena tidak semua orang mendapat panggilan ini. Dan jika hatimu sudah tergerak, percayalah, itu adalah tanda bahwa pintu rezeki sedang menunggu untuk dibuka. Tuliskan sekali lagi angka 77 di kolom komentar, sahabat Ashifa. Sebagai tanda bahwa kamu siap menyambut keberkahan, siap menyalurkan energi positif, dan siap membuka pintu rezeki yang lebih luas. Kita akan lanjutkan perjalanan ini di bagian ketiga. Jangan pergi dulu, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin adalah jawaban dari pertanyaan besar dalam hidupmu. Baik sahabat Ashifa, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Kita sudah melewati bagian pertama tentang dompet rusak yang menjadi simbol bocornya rezeki. Lalu di bagian kedua kita telah membongkar dua hal penting, yaitu barang rusak yang menumpuk dan sampah yang dibiarkan. Semua itu ternyata bukan sekadar benda biasa, tetapi bisa menjadi penghalang energi positif untuk masuk ke dalam rumah. Sekarang, tibalah kita di bagian ketiga. Pada bagian ini kita akan membahas dua benda terakhir yang juga diam-diam bisa menjauhkan rezeki dari rumahmu. Inilah saatnya kita membuka mata lebih lebar, hati lebih luas, dan pikiran lebih jernih. Karena bisa jadi, dua hal yang akan kita bahas berikut ini sangat dekat dengan hidupmu, bahkan mungkin ada di hadapanmu saat ini. Dan seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kuatkan energi positif. Tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai simbol bahwa kita siap menyalurkan semangat kebaikan, siap membuka pintu keberkahan, dan siap melepaskan hal-hal yang menghambat datangnya rezeki. Benda keempat, uang yang tercecer dan diletakkan sembarangan. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu melihat uang 1000-an atau 2000-an berserakan di meja? Atau mungkin koin yang tercecer di lantai, di bawah bantal, atau bahkan di pojok ruangan? Mungkin bagi sebagian orang, itu hal kecil. Ah, cuma receh, begitu kira-kira kata mereka. Tapi tahukah kamu, sikap kita terhadap hal kecil mencerminkan sikap kita terhadap hal besar. Jika kita meremehkan uang 1000 rupiah, bagaimana kita bisa berharap diberi rezeki 1.000.000 rupiah? Jika kita membiarkan koin berdebu di lantai, bagaimana kita bisa berharap mendapatkan keberkahan dari jumlah yang lebih besar? Sahabat Ashifa, uang adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah. Ia datang kepada kita sebagai amanah. Tugas kita adalah menjaganya, menghargainya, dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita membiarkan uang tercecer, kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak menghargai nikmat kecil. Dan bukankah Allah telah berjanji, siapa yang pandai bersyukur pada yang kecil, maka akan ditambah pada yang besar. Bayangkan ada seseorang yang selalu membiarkan uang receh berserakan. Ia menaruhnya di dapur, di meja kerja, bahkan kadang terinjak tanpa sengaja. Anehnya, ia selalu merasa hidupnya kekurangan. Meski penghasilannya cukup, tetap saja uang cepat habis. Lalu ada orang lain yang setiap kali menemukan uang receh, ia simpan dengan rapi di celengan atau wadah khusus. Ia menghargai setiap rupiah yang datang. Dan tanpa ia sadari, hidupnya terasa lebih cukup, lebih berkah, meski penghasilan tidak jauh berbeda. Apa yang membedakan keduanya? Bukan jumlah uangnya, tetapi sikap mereka terhadap nikmat kecil. Sahabat Ashifa, mari kita renungkan. Berapa banyak dari kita yang meremehkan hal kecil dalam hidup? Padahal seringkali keberkahan besar dimulai dari cara kita menghargai hal-hal kecil. Jika kita bisa menjaga yang kecil, maka yang besar akan lebih mudah datang. Karena itu, jangan pernah remehkan uang yang tercecer. Jangan biarkan ia berserakan tanpa tempat. Rawatlah dompetmu, wadai uangmu, dan hargailah setiap rupiah yang datang. Karena setiap rupiah adalah tanda kasih sayang Allah. Benda kelima, jimat atau benda mistis yang diyakini sebagai penarik uang. Sahabat Ashifa, inilah benda terakhir yang akan kita bahas. Mungkin ini agak sensitif, tapi penting untuk kita renungkan bersama. Banyak orang yang tanpa sadar masih menyimpan jimat atau benda mistis dengan keyakinan bahwa itu bisa menarik rezeki. Ada yang menyimpan kain tertentu, ada yang menggantung benda di pintu, ada yang menaruh keris kecil, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, dari mana sebenarnya rezeki datang? Dari benda mati itu, atau dari Allah yang Maha Kaya? Sahabat Ashifa, yakinlah bahwa rezeki tidak pernah datang dari jimat, dari benda pusaka,
atau dari hal-hal mistis. Rezeki hanya datang dari Allah. Menaruh keyakinan pada jimat bukan hanya menjauhkan rezeki, tapi juga menjauhkan hati dari keberkahan. Karena kita sedang menggeser keimanan, dari bergantung pada sang pemberi rezeki, menjadi bergantung pada benda yang bahkan tidak bisa bergerak sendiri. Bayangkan seseorang yang menyimpan jimat, penarik uang. Ia merasa tenang hanya ketika jimat itu ada di rumahnya. Ia percaya rezekinya lancar karena benda itu. Tapi lihatlah, apakah benar rezekinya lancar? Atau justru ia semakin gelisah, karena hatinya tidak bergantung pada Allah. Berbeda dengan orang yang tidak bergantung pada jimat. Ia yakin, rezeki datang dari Allah semata. Ia berusaha, ia berdoa, ia menjaga kebersihan rumah, ia menghargai setiap rupiah, dan hatinya penuh syukur. Dan lihatlah, hidupnya terasa lebih lapang, lebih berkah, meski mungkin jumlah uangnya sama dengan yang lain. Sahabat Ashifa, ini pelajaran penting bagi kita semua. Jangan gantungkan rezekimu pada benda mati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak bisa menolongmu. Karena jika hatimu bersandar penuh pada Allah, maka pintu rezeki akan terbuka selebar-lebarnya. Tarikan benang merah. Sahabat Ashifa, mari kita tarik benang merah dari perjalanan kita sejak awal. Kita sudah membahas 5 benda yang bisa menjauhkan rezeki dari rumahmu. 1. Dompet atau wadah uang yang rusak. 2. Barang-barang rusak yang ditumpuk. 3. Sampah yang menumpuk. 4. Uang yang tercecer dan diletakkan sembarangan. 5. Jimat atau benda mistis yang diyakini penarik uang. Kelima hal ini terlihat sederhana, bahkan sepele. Tapi justru karena kita sering meremehkan, dampaknya bisa besar. Rezeki terasa menjauh, uang terasa cepat habis, dan keberkahan sulit hadir. Bayangkan jika setelah ini kamu mulai membereskan dompetmu. Kamu singkirkan barang rusak yang menumpuk. Kamu rajin membuang sampah, merapikan uang receh, dan membuang jimat atau benda mistis yang tidak bermanfaat. Rumahmu akan terasa lebih lapang, lebih segar, dan hatimu pun terasa lebih lega. Dan dalam kondisi hati yang lapang, rezeki akan lebih mudah datang. Sahabat Ashifa, hidup ini bukan sekadar soal berapa banyak uang yang kita miliki. Hidup ini tentang seberapa berkah uang itu dalam hidup kita. Ada orang yang penghasilannya besar, tetapi selalu merasa kurang. Ada pula yang penghasilannya kecil, tetapi selalu merasa cukup. Bedanya terletak pada keberkahan. Dan keberkahan itu tidak datang begitu saja. Ia harus dijemput dengan usaha, dengan doa, dan dengan hati yang bersih. Salah satu cara menjemputnya adalah dengan membersihkan rumah dari penghalang rezeki. Hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang 5 benda yang bisa menjauhkan uang dari rumahmu. Semoga ini menjadi pengingat agar kita lebih berhati-hati, lebih peduli, dan lebih menghargai nikmat kecil yang telah diberikan. Sahabat Ashifa, jika hatimu terasa tersentuh dengan pembahasan ini, tulislah angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai doa, sebagai simbol bahwa kamu siap membersihkan rumahmu, siap menghargai rezeki kecil, dan siap menyambut keberkahan besar. Dan ingat, perjalanan kita belum selesai. Setelah ini kita akan masuk ke bagian kesimpulan, di mana kita akan merangkum seluruh pembahasan dengan lebih mendalam. Kesimpulan ini akan menjadi kunci untuk benar-benar membuka pintu rezeki dalam hidupmu. Tetaplah bersama saya, karena yang akan datang adalah inti dari semua pembahasan kita. 5 benda yang menjauhkan uang dari rumahmu. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, setelah kita membahas panjang lebar tentang 5 benda yang bisa membuat rezeki menjauh dari rumah, kini tibalah kita di penghujung perjalanan video ini. Namun justru di bagian kesimpulan inilah letak pentingnya, karena tanpa mengambil hikmah dan pelajaran, maka semua pengetahuan tadi hanya akan lewat seperti angin. Mari kita tarik benang merahnya dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan niat untuk memperbaiki diri. Karena sejatinya, ilmu itu bukan hanya untuk didengar, melainkan untuk diamalkan. 1. Rumah bukan sekadar bangunan, tapi cermin rezeki. Rumah bukan hanya tempat berteduh, bukan sekadar tumpukan bata, semen, dan atap. Rumah adalah pusat energi kehidupan. Dari rumahlah kebahagiaan lahir, doa-doa terucap, anak-anak tumbuh, dan rezeki ditarik masuk. Kalau rumah dipenuhi hal-hal yang menghalangi keberkahan, maka jangan heran bila rezeki serasa seret. Betapa banyak orang bekerja siang malam, banting tulang mencari nafkah, tetapi uang selalu habis tanpa arah. Salah satu penyebabnya adalah rumah yang menyimpan benda-benda yang tidak membawa kebaikan.
Disinilah kita belajar bahwa membersihkan rumah bukan hanya perkara fisik, tapi juga perkara spiritual. 2. 5 benda itu bukan hanya simbol, tapi pesan. Saat kita bahas 5 benda penghalang rezeki, sebenarnya bukan semata-mata bendanya, melainkan energi dan makna yang dibawanya. Benda yang rusak tapi dibiarkan, itu melambangkan kelalaian. Benda kotor yang menumpuk, itu pertanda kita tak menghargai nikmat. Simpanan barang sia-sia, itu cermin hati yang terlalu penuh pada dunia. Barang yang berhubungan dengan kesyirikan, itu jelas memutus keberkahan. Dan benda-benda yang tak layak ada di rumah, itu menggambarkan kelalaian kita menjaga lingkungan spiritual keluarga. Artinya, 5 benda ini sejatinya adalah cermin diri. Kalau kita mau jujur, rumah seringkali mencerminkan kondisi hati pemiliknya. Rumah yang bersih, teratur, dan penuh doa biasanya menarik energi rezeki. Sebaliknya, rumah yang semrawut, penuh hal sia-sia, seringkali membuat keberkahan menjauh. 3. Rezeki itu bukan hanya uang. Sahabat Ashifa, kita harus sepakat dulu, rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, anak-anak yang soleh, pasangan yang setia, atau bahkan udara segar yang kita hirup tanpa bayar. Namun, karena kita membahas uang, maka mari kita ingat, uang hanya salah satu bentuk rezeki. Jika rumah penuh penghalang, bukan hanya uang yang menjauh, tapi juga kebahagiaan. Bayangkan, apa gunanya uang banyak kalau hati gelisah? Apa gunanya rumah megah kalau dipenuhi energi negatif? Justru rezeki sejati adalah saat rumah kita menjadi tempat yang teduh, penuh doa, dan dipenuhi keberkahan. 4. Membersihkan rumah sama dengan membersihkan hati. Setiap kali kita beres-beres rumah, sebenarnya kita sedang beres-beres hati. Setiap kali kita membuang barang rusak, kita juga sedang membuang sifat malas. Setiap kali kita membersihkan debu, kita seolah sedang membersihkan diri dari dosa. Inilah rahasia besar mengapa rumah yang bersih, teratur, dan dipenuhi doa bisa lebih mudah menarik keberkahan. Karena kebersihan lahiriah selalu beriringan dengan kebersihan batiniah. Jangan remehkan perasaan tenang setelah rumah rapi. Itu bukan sekadar kepuasan visual, tapi energi spiritual yang mengalir. 5. Jangan menyimpan yang membawa bala. Benda yang berhubungan dengan kesyirikan, benda yang jadi sarang jin, atau benda yang memicu was-was, semua itu jelas penghalang rezeki. Seberapapun mahalnya, seberapapun berharganya di mata dunia, kalau benda itu membuat keberkahan menjauh, maka sebaiknya dilepaskan. Jangan sampai kita terjebak mencintai benda yang pada akhirnya membuat rumah kehilangan berkah. Ingatlah, benda hanyalah titipan. Jangan sampai titipan itu menghalangi aliran rezeki yang sudah disiapkan Allah untuk kita. 6. Rumah yang mengundang malaikat. Sahabat, siapa di antara kita yang tidak ingin rumahnya didatangi malaikat rahmat? Rumah yang dipenuhi zikir, solawat, bacaan Quran, dan doa, akan menjadi tempat persinggahan malaikat. Dan jika malaikat sudah singgah, maka keberkahan akan mengalir deras. Sebaliknya, rumah yang penuh benda penghalang rezeki justru bisa menjadi tempat nyaman bagi jin dan energi negatif. Maka jangan heran kalau penghuninya sering bertengkar, rezeki selalu habis, dan hati selalu gelisah. 7. Pelajaran hidup dari 5 benda. Kalau kita rangkum, 5 benda yang menjauhkan uang dari rumah mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Jangan biarkan kelalaian kecil merusak keberkahan besar. 2. Hargai nikmat sekecil apapun dengan cara merawat dan mensyukurinya. 3. Jangan terikat pada dunia yang sia-sia. 4. Jauhi segala hal yang bisa memutus hubungan kita dengan Allah. 5. Jadikan rumah sebagai tempat berlindung yang bersih lahir batin. Kalau 5 pelajaran ini kita pegang, maka rumah kita bukan hanya jadi tempat tinggal, tapi juga jadi magnet rezeki. 8. Saatnya berbenah, bukan menunda. Sahabat, seringkali kita tahu masalah, tapi malas bergerak. Kita sadar rumah berantakan, tapi kita biarkan. Kita tahu ada benda sia-sia, tapi enggan membuangnya. Kita tahu ada hal yang mengganggu keberkahan, tapi kita tunda. Padahal, menunda hanya memperpanjang masalah. Kalau mau rezeki lebih lancar, mulai berbenah dari sekarang. Buka mata, lihat rumah, periksa satu persatu. Tanyakan dalam hati, adakah benda yang membuat rezeki menjauh? Jika ada, maka ikhlaskan dan buang. 9. Rezeki mengalir dari rumah yang diberkahi. Jangan salah, doa di rumah, sholat di rumah, zikir di rumah,
semua itu bisa jadi pintu rezeki. Tapi pintu itu tidak akan terbuka jika rumah masih penuh penghalang. Maka membersihkan rumah dari 5 benda tadi bukan hanya urusan duniawi, tapi juga urusan ukhrawi. Bayangkan, kalau rumah bersih lahir batin, lalu kita isi dengan sholat tahajud, doa, dan zikir, bukankah rumah itu akan menjadi pusat energi langit yang menarik rezeki turun? 10. Pesan terakhir, rezeki itu dekat. Sahabat Ashifa, izinkan saya menutup kesimpulan ini dengan satu pesan penting, rezeki itu sebenarnya dekat. Sangat dekat, bahkan Allah berjanji bahwa rezeki setiap hamba sudah dijamin. Yang sering membuat rezeki terasa jauh bukan karena Allah menahannya, tapi karena kita sendiri yang menutup pintunya. Salah satunya dengan menyimpan benda-benda yang menjauhkan keberkahan. Maka jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan takdir. Mulailah dengan introspeksi, apa yang ada di rumah kita, apa yang ada di hati kita. Karena rumah dan hati saling berkaitan erat. Kalau hati kita ikhlas, rumah kita bersih, doa kita tulus, maka pintu rezeki akan terbuka lebar. Sahabat Ashifa yang setia mendengarkan sampai akhir, terima kasih karena telah membersamai perjalanan ini. Tidak ada yang kebetulan, termasuk engkau yang sedang menonton video ini. Bisa jadi inilah tanda bahwa Allah ingin engkau berbenah, ingin engkau lebih dekat dengan keberkahan. Kalau engkau merasakan energi positif dari pembahasan ini, mari kita sama-sama ketik 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kita siap membersihkan rumah, hati, dan jiwa dari segala penghalang rezeki. Semoga rumahmu dipenuhi keberkahan, semoga uangmu selalu cukup bahkan lebih, semoga kesehatanmu terjaga, dan semoga keluarga kecilmu selalu diliputi kasih sayang. Karena sejatinya, rezeki terbesar bukan hanya uang, tapi hati yang tenang, rumah yang damai, dan doa yang tidak pernah putus menuju langit. Sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan panjang dalam video kali ini. Kita telah membedah satu persatu rahasia yang sering tidak kita sadari, tentang bagaimana benda-benda tertentu justru bisa menjadi penghalang rezeki yang seharusnya lancar mengalir ke dalam rumah kita. Bukan sekadar mitos, bukan pula cerita kosong tanpa dasar, melainkan sebuah refleksi mendalam bahwa hidup ini penuh dengan tanda, pesan, dan peringatan yang kalau kita renungi, akan membuka jalan baru bagi kita untuk hidup lebih berkah. Sahabatku, mungkin di awal tadi ada di antara kalian yang mendengar judul video ini dengan perasaan ragu. Mungkin ada yang berkata dalam hati, masa iya sih, benda bisa menjauhkan rezeki. Tetapi setelah kita kupas tuntas, kita jadi paham bahwa masalahnya bukan pada bendanya semata, melainkan pada energi, kebiasaan, bahkan kelalaian yang melekat di balik benda-benda itu. Sesuatu yang tampak kecil, ternyata bisa menjadi pintu tertutup bagi rezeki yang besar. Mari kita renungkan sejenak, hidup ini tidak semata-mata urusan bekerja keras. Rezeki tidak hanya datang dari hasil peluh, keringat, atau usaha yang terlihat. Ada faktor gaib, ada hukum spiritual, ada aturan langit yang seringkali tidak kasat mata tetapi nyata keberadaannya. Dan benda-benda yang tadi kita bahas, bisa saja menjadi bagian dari penghalang tersebut jika tidak kita sikapi dengan bijak. Hidup yang lebih sadar, sahabatku, inti dari semua pembahasan ini adalah kesadaran. Sadar bahwa setiap hal di sekitar kita bisa memengaruhi rezeki. Sadar bahwa rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga magnet energi yang bisa menarik atau menolak berkah. Sadar bahwa kebersihan, kerapian, bahkan niat hati dalam menjaga rumah, adalah bagian dari ibadah yang bernilai di hadapan Allah. Bayangkan, betapa banyak orang yang bekerja keras, banting tulang, siang malam mencari nafkah. Tetapi, uangnya habis begitu saja, rezekinya bocor, hidupnya selalu terasa kurang. Dan setelah ditelusuri, bukan karena kurang kerja keras, melainkan karena ada penghalang yang tidak pernah ia sadari. Ada benda-benda yang seharusnya disingkirkan, ada kebiasaan yang seharusnya dihentikan, tetapi ia biarkan begitu saja. Pesan spiritual yang dalam, sahabatku, penutup ini bukan hanya sekadar rangkuman. Saya ingin menyampaikan pesan mendalam kepada hati kita semua, bahwa rezeki itu suci, datangnya dari Allah, dan kita wajib menjaganya dengan cara yang juga suci. Jangan sampai rumah yang seharusnya menjadi tempat turunnya keberkahan justru berubah menjadi tempat bersemayamnya penghalang rezeki. Kita semua ingin hidup tenang, ingin melihat keluarga bahagia, ingin memiliki cukup harta untuk berbagi, bukan hanya untuk diri sendiri.
Dan semua itu bisa terjadi bila kita mampu membuka pintu-pintu rezeki dengan hati yang lapang dan rumah yang penuh keberkahan. Rasa syukur dan tindakan nyata. Di titik ini, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita masih menyimpan benda-benda yang seharusnya dibuang? Apakah rumah kita sudah cukup rapi dan bersih untuk menyambut energi rezeki? Apakah hati kita sudah benar-benar tulus dalam menjaga nikmat Allah yang diberikan? Kalau jawabannya masih belum, maka inilah saatnya untuk berubah. Tidak perlu menunggu esok, tidak perlu menunda. Karena setiap langkah kecil menuju kebaikan, akan dibalas oleh Allah dengan kelapangan yang jauh lebih besar. Mulailah dengan hal sederhana, rapikan rumahmu, singkirkan benda yang membuat sumpek, hilangkan kebiasaan buruk yang membuat energi positif menjauh. Dan yang paling penting, basahi rumahmu dengan doa, dengan zikir, dengan sholawat, agar setiap sudutnya dipenuhi cahaya rahmat. Penutup yang menyentuh, sahabatku, kita tidak kebetulan bertemu di video ini. Saya yakin, ada pesan khusus dari Allah untukmu melalui tayangan sederhana ini. Bisa jadi, inilah peringatan yang kamu butuhkan agar tidak salah langkah. Bisa jadi, inilah jawaban atas pertanyaanmu selama ini, kenapa ya, rezekiku terasa seret. Allah sedang mengetuk hatimu lewat pengetahuan kecil yang kita bahas bersama. Jangan abaikan, karena bisa jadi, satu langkahmu hari ini akan menentukan seberapa deras rezeki yang akan turun besok. Dan ingatlah selalu, sahabatku, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan sekadar membuang benda yang tidak berguna dari rumahmu, bisa jadi menjadi sebab turunnya keberkahan yang selama ini. Tertahan, terima kasih dan doa, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kalian semua, sahabat Syifaul Qalbi yang sudah setia menyimak hingga akhir. Kehadiranmu di sini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari skenario besar yang Allah tuliskan untukmu. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi jalan terang bagi hidupmu. Semoga setiap langkah yang kau ambil setelah ini membawa pada keberkahan tanpa batas. Dan semoga Allah melapangkan rezekimu, menenangkan hatimu, serta menjaga keluargamu dalam limpahan kasih-Nya. Kalau engkau merasakan energi positif dari video ini, jangan biarkan ia berhenti di dirimu saja. Bagikan kebaikan ini pada sahabat, keluarga, atau siapapun yang kamu cintai. Karena bisa jadi, dari tanganmulah rezeki orang lain terbuka. Sahabatku, marilah kita akhiri penutup ini dengan doa dalam hati kita masing-masing. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, berkahilah rumah kami, jauhkanlah dari segala penghalang yang tidak kami sadari, dan jadikanlah hidup kami penuh dengan syukur. Amin ya rabbal alamin.